Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi di kelas Matematika Online bersama Ibu Lia. Di video kali ini kita akan membahas soal bab bilangan. Sebelum membahas soal, Ibu ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe channel Ibu, segera subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan materi dari Ibu Lia. Oke, langsung saja kita mulai. Soal pertama, hasil dari negatif 25 dikali buka kurung 8 ditambah negatif 9 tutup kurung dibagi 2 dikurang 7 adalah. Nah, sesuai dengan tangganya, urutan pengerjaannya itu adalah tanda kurung kali bagi tambah kurang. Artinya kalau ada yang kurung, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi di sini negatif 25 dikali buka kurung 8 ditambah negatif 9 dibagi 2 dikurang 7. Oke, di sini ada yang dalam kurung. Kita kerjakan yang dalam kurung ini. Artinya negatif 25-nya tetap negatif 25 dikali 8 ditambah negatif 9 itu sama dengan negatif 1. Dibagi 2 kurang 7 itu sama dengan negatif 5. Negatif 25 dikali negatif 1 itu sama dengan positif 25. Kita bagi dengan negatif 5. Positif bagi negatif itu sama dengan negatif 25 bagi 5 itu 5. Artinya jawabannya adalah negatif 5. Jawabannya yang A. Soal kedua, hasil dari negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3. Nah, ini operasinya ada tambah, kali, kurang, bagi. Jadi kita kerjakan dulu yang kali dan bagi. Artinya ini tetap negatif 20 ditambah 8 kali 5 itu sama dengan 40. Dikurang negatif 18 dibagi negatif 3 itu jadinya positif. 18 bagi 3 itu 6. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan negatif 20 tambah 40 itu sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Jadi jawabannya yang D. Soal ketiga, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Budi menjawab benar 39. Makanya benarnya ada 39, salahnya ada 4. Artinya tidak jawabnya berapa? Tidak jawab sama dengan 50 kita kurangin 39, kita kurang 4. Sama dengan 7. Nah, berarti Budi ini benarnya 39, salahnya 4, tidak jawabnya 7. Nah, ini kita kali dengan masing-masing skornya. 39 dikali 4 itu sama dengan 156. 4 dikali negatif 2 ini sama dengan negatif 8. 7 dikali negatif 1 sama dengan negatif 7. Oke, artinya totalnya itu sama dengan 156. Kita tambah negatif 8. Kita tambah negatif 7. Sama dengan 141. Jadi jawabannya yang C. Soal keempat. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi negatif 19 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan setelah dihidupkan adalah. Ini sama saja diminta selisih suhunya. Oke, kalau selisih hasilnya itu tidak mungkin negatif, nak. Artinya rumus selisih adalah bilangan yang besar kita kurang sama bilangan yang kecil. Bilangan yang besar adalah 25 derajat Celcius, kita kurang sama negatif 9 derajat Celcius. Ini menjadi 25 derajat Celcius, negatifnya ketemu negatif kita ubah menjadi tambah 9 derajat Celcius. 25 derajat Celcius ditambah 9 derajat Celcius sama dengan 34 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang D.
Oke, soal kelima. Suhu di kota Jakarta hari ini 28 derajat Celcius. Pada saat yang sama di kota London 30 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Suhu kota London adalah, artinya suhu kota London ini lebih kecil 30 derajat Celcius dibandingkan suhu Jakarta hari ini. Maka suhu London itu sama dengan suhu kota Jakarta yang 28 derajat Celcius kita kurangi 30 derajat Celcius. Hasilnya adalah negatif 2 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang C. Soal ke-6. Operasi bentuk segitiga berarti kalikan bilangan pertama dengan 5. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Nah, sesuai dengan instruksi di sini ada tanda segitiga. Yang bilangan pertamanya itu negatif 7, bilangan keduanya 2. Katanya, kalikan bilangan pertama dengan 5. Berarti bilangan pertamanya, negatif 7 kita kalikan dengan 5. Kemudian, jumlahkan hasilnya dengan, jumlahkan berarti ditambah hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. 3 kali bilangan kedua, yaitu 2. Ini negatif 7 kali 5 itu sama dengan negatif 35 ditambah 3 kali 2, 6. Negatif 35 ditambah 6 itu hasilnya adalah negatif 29. Oke, untuk soal ini tidak ada jawabannya di sini ya. Jadi jawabannya tetap adalah negatif 29. Soal ke-7. Hasil dari 3 1/2 ditambah 1 5/7 dibagi 2 2/5 adalah. Oke, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Dengan cara penyebut kita kali yang depan, hasilnya kita tambah dengan yang di atas. Jadi 2 kali 3 itu 6, tambah dengan 1 hasilnya 7/2. Yang selanjutnya 1 kali 7, 7, ditambah 5, 12/7. Dibagi 2 kali 5, 10, tambah 2, 12/5. Nah, ada tambah dengan bagi, kita kerjakan dulu yang bagi. Tapi yang bagi itu harus kita ubah menjadi kali. Ditambah 12/7. Bagi berubah jadi kali dengan catatan yang sebelah kanannya dibalik. 5/12. Oke, ini bisa kita coret. Ini sama dengan 7/2 ditambah atasnya sisa 5/7. Nah, untuk penjumlahan kita harus samakan dulu penyebutnya. Cari KPK antara 2 dengan 7. Karena 2 bilangan prima, 7 juga bilangan prima, tinggal kita kalikan. 2 kali 7 itu 14. Berarti penyebutnya 14. Untuk yang di atasnya, 14 kita bagi 2. Hasilnya kita kali dengan yang di atas. 14 bagi 2, 7. Kali 7, 49. Ditambah 14 bagi 7, 2 kali 5, 10. Jadi jawabannya 59/14. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 4, 3/14. Oke, jadi jawabannya yang B. Soal ke-8. Tini mempunyai pita 5 1/2 dan membeli lagi di toko 1 1/3 meter. Artinya awalnya dia punya 5 1/2, membeli lagi berarti bertambah. Ditambah 1 1/3. Pita tersebut digunakan berarti berkurang. Berkurang sebanyak dikurang 2 3/4 dan dikurang juga 2 1/6. Oke, mari kita hitung sisanya. Ini ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, 10, tambah 1, 11/2, ditambah 1 1/3 itu 4/3, dikurang 4 kali 2, 8, tambah 3, 11/4, dikurang 6 kali 2, 12, tambah 1, 13/6. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK dari 2, 3, 4, sama 6. KPK-nya yaitu 12. Nah, yang di atas ini, 12 kita bagi 2, 6. Kita kali 11, 66. 12
bagi 3, 4, kali 4, 16, 12 bagi 4, 3, kali 11, 33, dikurang 12 bagi 6, itu 2, kali 13, 26. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 23 per 12 atau sama dengan 1, 11 per 12. Jadi jawabannya yang A. Soal ke-9. Seorang ibu masih memiliki stok 2/1/3 kg beras. Untuk persediaan dia membeli lagi. Oke, ini berarti stok awalnya adalah 2/1/3. Kalau membeli lagi berarti berasnya bertambah sebanyak 5/1/4. Setelah dimasak, kalau dimasak berarti berasnya berkurang. Dikurang 1/2. Sekarang kita hitung. Ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7/3. Ditambah 4 kali 5, 20. Tambah 1, 21/4. Dikurang 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3/2. Samakan penyebutnya. KPK dari 3, 4 sama 2 adalah 12. 12 bagi 3, 4 kali 7, 28. Ditambah 12 bagi 4, 3 kali 21, 63. 12 bagi 2, 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, sekarang kita lihat berapa hasilnya. 28 tambah 63 dikurang 18 itu sama dengan 73/12. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran yaitu 6, 1/12. Jadi jawabannya yang A. Soal ke-10. Urutan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk urutan bilangan, kita ubah menjadi bentuk yang sama. Kalau Ibu lebih suka mengubahnya menjadi bilangan desimal atau kita kali dengan 100 semua. Oke, kita gunakan cara yang dikali 100. Kita mulai dari yang pertama, 36% itu sama saja dengan 36/100. Oke, ini kita kalikan 100, 36/100 dikali 100 sama dengan 36. Terus ada 1/4, kita kalikan dengan 100. Ini menjadi 100 bagi 4, 25. 25 kali 1, 25. Yang ketiga, 0,14 dikali 100, ini sama saja dengan 14. 0,4 kita kali 100 sama saja dengan 40. Berarti dari yang terbesar ke terkecil yang mana? Urutannya yang paling besar, ini yang pertama, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga, ini yang terakhir yaitu yang keempat. Nah, urutannya kita ubah ke bentuk asalnya, yaitu 0,4, terus 36%, terus 1/4, dan terakhir 0,14. Jadi jawabannya yang B. Oke, itulah tadi pembahasan soal untuk bab bilangan. Nah, agar kalian lebih paham, di sini Ibu sudah menyiapkan latihan soalnya. Silakan kerjakan. Ada 4 soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan coba kerjakan sendiri dan tulis jawabannya di kolom komentar. Jika ada yang masih belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Jangan malas belajar, tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam semangat. Bye.